Oke, berikutnya kita akan masuk materi keempat, yaitu pergeseran kimia atau delta. Analisis dengan metode spektrometer RMI dilaksanakan dengan cara pemakaian standar internal. Sebagai standar internal dipakai TMS atau tetrametilsilan yang khusus ditambahkan terhadap zat yang tidak larut dalam air. Jadi ini khusus untuk zat yang tidak dalam air atau sampel yang tidak larut dalam air. Beberapa keuntungan dari pemakai TMS yaitu TMS mempunyai 12 proton yang setara sehingga dia akan memberikan spektrum puncak tunggal yang kuat. TMS merupakan cairan yang mudah menguap sehingga dapat ditambahkan ke dalam larutan sampel dalam pelarut CdCl3 atau CCl4. Boleh dikatakan semua senyawa organik memberikan resonansi bawah medan terhadap TMS. Nah, hal ini disebabkan oleh esi yang bersifat elektropositif dibandingkan dengan atom karbon, ya. Sehingga TMS akan keluar pertama sekali sebelum sampel kita yang sebenarnya keluar. Nah, sehingga TMS ini bisa kita jadikan sebagai titik nolnya dari spektrum NMR ini. Ya. Ya, tentu saja senyawa yang lain karena dia berada di bawah medan dari frekuensinya TMS, maka dia akan bernilai positif. Ya. Nah, ini adalah bentuk gugus dari tetrametilsilan. Untuk sampel dalam keadaan larut dalam air, maka sebagai standar bisa digunakan NADDS atau TSP-D4. Pergeseran kimia adalah frekuensi resonansi sebuah proton tertentu dalam pengaruh medan magnet luar berkekuatan tertentu yang posisinya berbeda terhadap proton standar internal. Sudah jelas harga delta sangat dipengaruhi oleh tau, dipengaruhi oleh sigma. Pergeseran kimia dinyatakan sebagai ppm atau part per million terhadap frekuensi spektrometer yang dipakai. Jika proton berada dalam lingkungan kerapatan elektronnya tinggi, maka akan menunjukkan harga sigma yang tinggi. Demikian juga delta akan bergeser pada harga yang tinggi juga. Sebaliknya, deltanya akan rendah pada keadaan lingkungan proton dengan kerapatan elektronnya rendah. Kuantitas frekuensi sampel dan frekuensi referens dalam hal ini TMS merupakan suatu harga yang berbeda sedikit dibandingkan dengan perbedaan terhadap harga frekuensi radio yang dipakai, seperti 40, 60, 90 atau sampai 600 MHz. Ya, jadi di sini penjelasannya, jika elektron proton itu berada dalam elektron yang banyak, rapat, berarti dia efek perisainya sangat besar. Sehingga kalau kita mau proton itu mengalami resonansi pada besaran medan magnet yang diberikan, maka kita harus memberikan medan magnet yang tinggi. Nah, sehingga frekuensi radionya juga akan tinggi juga. Sehingga akhirnya dia akan berada di daerah delta yang lebih jauh daripada standar internal tadi. Nah, untuk memudahkan pergeseran kimia dinyatakan sebagai berikut delta, yaitu V dikurangi V reference dibagi dengan V0 dikali 10 pangkat 6. Jadi ini adalah V-nya sampel kita dikurangi dengan V frekuensinya pembanding, di sini TMI ya. Tetrametilsilan tadi TMS. Nah, dibagi dengan frekuensi spektrometer dalam mula-mula, frekuensi radio yang dipakai dikali dengan 10 pangkat 6. Jadi andai kata spektrometer MRI memakai frekuensi radio RF-nya sebesar 60 MHz, maka pergeseran kimia deltanya adalah 1 ppm terhadap TMS yang setara dengan RF-nya 60 Hz ya di bawah medan. Nah, bagaimana menghitung kita lihat nanti. Harga delta untuk satu proton akan selalu sama, tidak bergantung apakah pengukurannya itu dilakukan pada 60 MHz, apakah pada 100 MHz, apakah pada 200 MHz. Maka deltanya akan tetap sama. Jadi deltanya tidak akan berubah. Nih sebagai contoh nih ya, pada 60 MHz pergeseran proton dari dalam CH3BR adalah 162 Hz dari TMS. Kalau dia pada 100 MHz pergeserannya 270 Hz. Ya, meskipun frekuensi spektrometer berbeda, kedua harga deltanya tetap sama. Itu deltanya 2,70 seperti pada berikut ya. Jadi deltanya ini yang pertama ini pada 60 MHz dia bergeser 162, berarti 162 per 60. Kalau pada 100 MHz dia bergeser pada 270, berarti 270 per 100. Kalau kita bagi 162 per 60 sama dengan 270 per 100, sama dengan 2,70 ppm. Jadi tidak ada perbedaan
berapapun besaran frekuensi radio yang kita berikan. Anda bisa menghitung berapakah frekuensi radio jika kita beri berapakah pergeserannya jika frekuensi radionya kita naikkan menjadi 150 MHz, menjadi 200 MHz, atau 300 MHz dengan memasukkan ke rumus ini ya. Tentu itu saja 2,7 ppm ini tetap. Berdasarkan persetujuan, kebanyakan kimiawan melaporkan pergeseran kimia dalam satuan delta atau part per million ppm terhadap frekuensi spektrometer yang dipakai. Pada skala ini, resonansi proton-proton dalam TMS tepat pada 0. Ya. Jadi tetrametylsirennya tepat pada 0. Sejumlah kimiawan juga menyukai untuk menggunakan skala pergeseran kimia lain disebut skala TO. Pada skala ini kedudukan TMS dinyatakan sebagai 10. Untuk mengubah harga delta menjadi TO, kita perlu menggunakannya dari 10. Jadi skala di atas ini adalah skala untuk delta. Skala di bawahnya untuk TO. Jadi 0 pada delta sama dengan 10 pada TO. Ya, jadi kalau misalkan kita deltanya itu 2 ppm, maka berapakah TO-nya? TO-nya adalah 8 ppm. Ya. Jadi ini untuk mengubah dari delta menjadi TO. Berikut kita materi kelima, itu pemecahan spin, ya, spin splitting. Pergeseran kimia dan integral luas puncak yang dapat memberikan keterangan tentang jumlah dan tipe hidrogen yang terkandung dalam molekul dapat diketahui dari spektrum RMI. Keterangan lain dapat diperoleh adalah diturunkan dari fenomena pemecahan spin. Pada spektrometer RMI tampak puncak-puncak kasar atau satu puncak karena kemampuan resolusinya masih rendah. Akan tetapi saat ini sudah dikenal spektrometer proton RMI dengan daya resolusi yang tinggi yang akan memberikan puncak-puncak halus dan dapat menggambarkan langsung jumlah proton berdasarkan luas puncak. Puncak-puncak halus hasil resolusi tinggi ini timbul dari keadaan pembelahan spin-spin. Proton-proton yang berdekatan dan mempunyai perbedaan lingkungan elektronik atau tidak setara akan saling mempengaruhi dan akibatnya akan terjadi pemisahan atau pembelahan tiap-tiap sinyal. Proton-proton bertetangga yang tidak setara dan saling berpengaruh tersebut disebut dalam keadaan coupling spin-spin. Pada molekul yang sederhana sekalipun, kita mendapatkan bahwa setiap tipe proton memberikan puncak resonansi tunggal. Sebagai contoh pada 1,12 trifluoroetana. Terdapat dua tipe hidrogen. Jadi ada hidrogen pada C sini, ada dua hidrogen dan hidrogen pada C yang kedua di sini, ya. Jadi ada satu hidrogen. Nah, hidrogen yang berada pada C yang pertama dan hidrogen berada pada C yang kedua akan saling mempengaruhi, ya, sehingga terjadi pemecahan dari spinnya tadi, ya, pemecahan dari spinnya tadi. Jadi kalau misalnya di sini hidrogen pada C pertamanya ada 2, tapi berapakah puncaknya yang terbentuk? Nah, hidrogen pada C yang kedua, berapakah jumlah puncak yang terbentuk? Nah, dia akan mengikuti aturan seperti berikut. Ya, berdasarkan keterangan dapat diperoleh, kita akan meramalkan adanya dua puncak resonansi dalam spektrum trichloroetana dengan perbandingan luas perbandingan integral 2:1. Jadi di sini ada dua puncak dari hidrogen. Jadi ini puncak yang pertama dan ada puncak yang kedua, ya. Nah, masing-masing puncak ini akan memberikan luas puncak yang sebanding dengan jumlah banyaknya hidrogen yang ada, atom hidrogen yang ada. Namun kenyataannya resolusi yang tinggi dari RMI, spektrum RMI ini memberikan 5 puncak. Ya, ada sebuah kelompok dari 3 puncak yang disebut triplet pada delta 5,77 dan sebuah gugus yang terdiri dari 2 puncak disebut doublet pada delta 3,9. Nah, jadi yang 3 puncak ini atau yang pada 5,77 punya hidrogen yang mana, yang 2 puncak atau pada delta 3,90 pada hidrogen yang mana. Nah, kita lihat, ya. Spektrum yang ditunjukkan pada slide berikutnya, resonansi CH pada 5,77 dikatakan pecah menjadi triplet. Dan resonansi CH2 pada 3,90 pecah menjadi doublet. Luasan di bawah puncak triplet adalah 1, relatif terhadap luasan 2 pada puncak doublet. Oke. Jadi kalau Anda lihat CH2 hidrogen pada C ini akan muncul lebih awal karena dia kurang efek perisainya lebih rendah. Ini CH pada C yang kedua ini efek perisainya lebih tinggi, maka dia akan muncul lebih jauh, ya. Nah, harusnya di sini kan puncaknya ada 2 puncak.
Ya, ini puncak yang pertama untuk CH2, ada puncak kedua untuk CH di sini, untuk H yang di sini. Tetapi ternyata kalau spektrum RMI-nya itu bagus, resolusinya tinggi, maka akan nampak 5 puncak. Nah, 5 puncak itu berasal dari yang puncak pertama ini dari CH2 yang pada C pertama, dia akan mengalami pembelahan, ya, pembelahan spin, ya, jadi puncaknya jadi 2 karena pengaruh H yang di sebelahnya. Nah, puncak yang H dari yang di sini dia akan menjadi 3 karena dipengaruhi oleh 2 hidrogen yang di sini. Ya, jadi bagaimana memperkirakan puncak-puncak tadi? Memperkirakan puncaknya rumusnya sebagai berikut. Jadi jumlah puncak halus itu adalah N tambah 1. N adalah jumlah proton atom tetangga. Jadi artinya kalau kita di CH2 jumlah proton atom tetangganya cuma 1, maka puncaknya akan muncul N tambah 1 jadi 2 dia. Kalau di sini puncak tetangganya, jadi C yang di sini tetangganya nih, tetangga C yang mempunyai H-nya 2, maka N tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3. Ya, jadi puncaknya 2 ini adalah puncak dari H2 pada C ini, dan puncak yang 3 ini adalah puncak H pada C yang berikut ini. Nah, luas puncaknya itu sebanding dengan banyaknya hidrogen. Karena hidrogennya ini ada 2, maka dia lebih besar puncaknya. Hidrogen ini cuma 1, maka bagi 3 malah jadi lebih kecil dia. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, diambil contoh spektrum etilen klorida atau CH3CH2Cl. Pertama, dapat diperkirakan dari molekul ini bahwa proton-proton B akan berada di bawah medan. Ya. Jadi, sedangkan proton A akan berada di atas medan. Berarti yang CH3 ini akan lebih dulu keluar, baru CH2, H2 pada C ini. Proton-proton A adalah setara masing-masing dan tereduksi oleh 2 proton tetangga B, sehingga proton A akan memberikan puncak. Jumlah puncak halusnya adalah N tambah 1. Jadi untuk puncak A ini dipengaruhi oleh 2 proton pada tetangganya di B, maka dia akan 2 tambah 1 menjadi 3 puncak halus. Nah, perbandingan luas puncak proton A dinyatakan sebagai koefisien dari persamaan. Ya, jadi perbandingan luas dari puncak proton A itu adalah 1 banding 2 banding 1. Jadi kalau dia ada 3, maka X tambah 1 kuadrat, X kuadrat 2X 1. Jadi ada 1, 2, 1. Jadi itulah perbandingan luas puncaknya. Untuk proton B juga setara dia. Jadi proton B H hidrogen sini ada 2, dia setara energinya. Dia akan dipengaruhi oleh jumlah proton tetangganya si A ini. Jadi si A ini mempunyai 3 proton, maka bentuk puncak halus yang muncul adalah N tambah 1 atau 3 tambah 1. Maka puncak B itu akan berjumlah 4 puncak halus. Nah, ini pakai rumus seperti ini. Perbandingan luasnya adalah X tambah 1 pangkat 3. Ya, X3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1. Maka luas puncak yang akan muncul itu perbandingan adalah 1 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, 1 banding 3 banding 3 banding 1. Pada kenyataannya, perkiraan puncak-puncak spektrum proton RMI dari CH3 CH2Cl adalah sesuai dengan spektrum puncak-puncak halusnya. Kan tetapi pada senyawa-senyawa terbuka lurus di mana pergeseran itu diganggu lagi oleh pengaruh efek kekakuan ruang, maka perkiraan perumusan di atas tidak berlaku lagi. Demikian pula apabila yang dihadapi adalah satu senyawa lingkar, maka pemisahan puncak-puncak halus tersebut juga tidak berlaku lagi karena telah mengikuti suatu pola yang rumit. Penggabungan atau coupling spin yang terjadi hanya antara hidrogen pada karbon-karbon yang berdekatan, kecuali dalam keadaan yang tidak biasa. Penggabungan pada atom karbon yang tidak berdekatan tidak cukup kuat untuk teramati. Ya. Nah, ini puncak-puncak halus pada etilen klorida tadi. Jadi ini pada CH3 yang akan muncul lebih awal, dia dipengaruhi oleh 2 puncak tetangganya, maka dia akan muncul 3 puncak. Dan CH2 ini dipengaruhi oleh 3 puncak tetangganya, maka akan muncul 4 puncak. Nah, silakan Anda ulang lagi videonya jika belum paham. Berikutnya, coba dilihat slide berikut. Perkirakanlah bentuk pemecahan spin-spin pada senyawa berikut. Nah, jadi ini hidrogen, proton merah, dan proton biru. Nah, bagaimanakah kira bentuk puncak dari proton yang merah dan biru di sini? Nah, kalau kita lihat tentu yang untuk yang biru dia akan dipengaruhi oleh puncak satu proton tangga cuma H, ya, satu proton H. Maka akan muncul 2 puncak dari yang biru.
Untuk merah dipengaruhi oleh satu dari yang biru, maka akan muncul juga 2 puncak. Nah, ini dia. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Yang biru dia akan dipengaruhi oleh 2 puncak tetangga, sehingga akan muncul 3 di sini. Sedangkan yang merah dipengaruhi oleh satu dari yang biru, maka akan muncul 2. Nah, kalau yang di bawah ini, yang biru dipengaruhi oleh 2, yang merah dipengaruhi oleh 2. Jadi masing-masing akan punya 3 puncak. Untuk yang di bawah, biru dipengaruhi oleh 3, maka akan muncul 4. Yang merah dipengaruhi oleh 1, maka akan muncul 2. Berikut juga ini sama, ini menjadi 4, yang biru, yang merah menjadi 3. Nah, kalau yang begini bagaimana? Ya, yang biru berapa puncak? Yang merah berapa puncak? Karena ini setara, maka dia akan muncul dipengaruhi oleh 1. Sementara ini akan dipengaruhi oleh 6 dia, ya, tambah 1, 7. Nah, jadi beginilah kira-kira bentuk pemecahan spin pada sama pada spektrum RMI-nya. Nah, kita lanjutkan kepada asal pemecahan spin. Pemecahan spin terjadi karena hidrogen pada atom karbon yang berdekatan dapat mempengaruhi satu terhadap lainnya. Hidrogen pada karbon A dapat mempengaruhi arah spin dari hidrogen pada karbon B. Dalam sejumlah molekul dari larutan hidrogen pada karbon B akan mempunyai spin plus setengah molekul tipe X, sedangkan dalam molekul lain pada karbon B akan mempunyai spin minus setengah molekul tipe Y. Pergeseran kimia proton A akan dipengaruhi oleh arah dari spin proton B. Jadi dikatakan proton A itu bergabung atau koplet dengan proton B. Lingkungan kemagnetikanya dipengaruhi oleh baik oleh proton B yang mempunyai kedudukan spin plus setengah atau minus setengah. Jadi kenapa suatu puncak dari proton A itu dapat dipecah oleh proton B atau puncak proton B dapat dipecah oleh proton A? Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini misalnya untuk molekul tipe X ya. Nah, untuk molekul tipe X ini karbon yang A, ini yang karbon B, dia mempunyai hidrogen dengan arah spinnya plus setengah. Yang H yang B juga arah spinnya plus setengah. Ini molekul tipe X. Kemudian ini adalah molekul tipe Y. Jadi ini senyawanya sama, tapi dia cuma berbeda arah saja pada protonnya. Nah, ini molekul tipe Y ini hidrogen A itu plus setengah, yang B-nya minus setengah. Ya, jadi ada dua molekul berbeda dan larutan dengan hubungannya antara perbedaan spin antara proton H dan proton B. Ya, proton H dan proton B. Jadi proton A akan menyerap pada harga pergeseran kimia yang sedikit berbeda dalam molekul tipe X daripada dalam molekul tipe Y. Karena pada dalam molekul tipe X, proton A itu akan sedikit tak terlindungi karena medan proton B searah dengan medan yang diberikan. Dan momen kemagnetikannya akan menambah medan yang diberikan. Sedangkan dalam molekul tipe Y, proton A itu akan sedikit terlindungi. Dalam hal terakhir, medan proton B mengurangkan medan yang diberikan terhadap proton A. Jadi kalau dalam molekul ini akan memberikan energi yang lebih, ini akan memberikan energi yang lebih besar, ini energinya lebih sedikit. Nah, sehingga akan muncul dua puncak yang berbeda untuk si proton A saja, ya. Jadi dua puncak untuk proton A dengan molekul tipe X dan proton A dengan molekul tipe Y ini. Jadi karena dalam larutan terdapat kira-kira jumlah yang sama antara molekul X dan Y pada setiap saat, maka dua serapan akan teramati untuk proton A. Resonansi proton A dikatakan telah dipecah atau di-split oleh proton B. Dan fenomena ini disebut juga dengan pemecahan spin-spin atau spin-spin splitting tadi. Ya. Jadi inilah pergeseran kimia proton A dalam molekul-molekul tipe X yang tak terlindungi. Jadi ini puncak. Kalau yang ini adalah pergeseran kimia proton A dalam molekul tipe Y ya, yang terlindungi oleh proton B. Mempunyai spin yang berlawanan adalah dengan medan yang digunakan. Ya, sehingga akan muncul dua puncak dari proton A. Jika proton B tidak ada, maka proton A itu akan muncul puncaknya cuma satu di tengah. Tapi karena ada proton B yang mempengaruhi proton A, maka akan muncul dua buah puncak daripada proton A. Nah, begitulah penyebab terjadinya pemecahan spin-spin tadi. Nah, tentu saja proton B akan dipecah juga oleh proton A, ya, karena proton A juga dapat menerapkan dua keadaan spinnya seperti yang pada proton B tadi. Ya, sehingga spektrum akhir untuk keadaan ini, maka si proton A dipengaruhi oleh proton B, sehingga dia N tambah 1 tadi menjadi 2, baik untuk A,
Dan untuk B juga 2 N tambah 1. Jadi 1 tambah 1 2 untuk proton B. Sehingga akan teramati 2 doblet untuk semua keadaan dari tipe ini, kecuali bila proton A dan proton B keduanya identik oleh simetri. Nah, kalau dia identik A dan B ya, identik ini, maka dia akan muncul cuma satu puncak saja. Jadi tidak 4 puncaknya. Seperti ini. Molekul pertama akan memberikan puncak RMI tunggal karena identik nih. Jadi karbon ini dia dan karbon A dan karbon B mempunyai atom yang sama ya kedua-duanya. Jadi ada Br di sini ada, di sini juga ada Br. Di sini ada Cl, di sini ada Cl. Sini sehingga H yang kedua, Ha dan Hb mempunyai energi yang sama. Sehingga pergeseran kimianya sama, sehingga dia akan memiliki spektrum yang tunggal. Sementara dia yang senyawa yang berikut ini dia tidak identik ya. Di sini dia mempunyai Cl dan Cl. Sedangkan B ini mempunyai OCH3 dan OCH3 sehingga tentunya berbeda energi antara hidrogen pada A dan hidrogen pada B. Maka molekul yang pertama mempunyai puncak tunggal, sedangkan molekul yang kedua akan memberikan spektrum 2 doblet ya. Ini belum dihitung ya, ini akan memberikan 2 doblet. Karena proton A dan B tidak identik dan akan mempunyai pergeseran kimia yang berbeda. Oke, berikutnya materi 7 spektrometri karbon. Jadi ini baru ada 2 spektrometri RMI ini adalah untuk hidrogen dan karbon. Untuk karbon C13 memiliki informasi keadaan atom karbon dalam sebuah molekul organik seperti pada proton. Spektrometer C13 harus lebih peka dibandingkan dengan RMI hidrogen dengan alasan kelimpahannya di alam sangat sedikit ya. Transisi momen magnet inti ke paralel ke antiparalel pada C13 sangat rendah. Jadi karena keadaan kelimpahan negatif sangat rendah ini, maka desain instrumen dari RMI C13 ini sangat rumit. Tetapi keuntungan lain ada pada RMI C13 adalah tidak serumit spektrum RMI pada hidrogen. Walaupun ini inti C13 yang bertetangga dan sebuah molekul akan memecahkan sinyal, tetapi pada akhirnya tidak terjadi pola pemisahan C13 dengan yang lain pada spektra karbon. Karena spektra karbon tidak dapat diintegrasi. Hal ini disebabkan oleh proses pengendoran pada proses hilangnya energi yang diserap. Luas di bawah puncak pada spektrum karbon 13 tidak harus menunjukkan kesetaraan dengan jumlah atom ya, sebagai akibat pengendoran energi ini. Satu lagi yang sangat menguntungkan pada karbon 13 yaitu terjadinya pergeseran kimia yang lebih besar ke arah bawah medan dari puncak TMS dibandingkan dengan pergeseran kimia pada proton hidrogen ya. Pergeseran kimia pada proton 0-10 ppm di bawah medan puncak TMS. Sedangkan pada C13 dapat divariasikan hingga sampai 200 ppm. Sehingga spektrumnya lebih sederhana dan terjadinya tumpahan tindih puncak adalah kecil. Berikut materi ke-8, instrumentasi dari spektrometer RMI. Ini adalah gambar dari skema instrumentasi seperti slide pendahuluan cover tadi. Anda melihat di sini adalah magnet, kemudian ini adalah sampelnya, dan kemudian ini adalah gelombang radio yang diberikan. Ya. Jadi inilah sebuah spektrometer RMI yang sederhana yang dikutip dari William Kemp tahun 1986. Bagian terpenting dari spektrometer RMI adalah magnet kutub utara dan selatan yang dapat diubah-ubah kekuatannya dalam rentang kecil tertentu. Induksi medan magnet atau magnetic flux density dinyatakan dalam standar internasional yang disebut sebagai MnO dengan satuan kekuatan dalam Tesla. Kekuatan medan magnet harus disesuaikan terhadap momen magnet inti proton atau karbon. Untuk spektrometer hidrogen, RMI dipakai MnO-nya biasanya 2,35 Tesla yang setara dengan frekuensi 100 MHz. Ada 3 jenis magnet yang dipakai, magnet yang permanen, elektromagnet, dan magnet superkonduksi. Pemancar atau transmisi frekuensi radio. Frekuensi radio dibuat tetap. Oleh sebab itu, spektrum RMI merupakan grafik yang menunjukkan banyaknya energi yang diabsorpsi oleh inti atom terhadap kuat medan magnet luar. Tempat sampel merupakan tabung gelas yang diletakkan di antara dua magnet utara dan selatan. Tabung gelas ini tempatnya dalam lilitan kumparan RF. Tabung sampel ini bergasing vertikal, berkekuatan di atas 25 Hz dengan memakai pemutar turbin udara. Oke, demikianlah materi dari NMR. Silakan Anda simak videonya dengan baik. Jika ada yang diragukan, silakan diulangi lagi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.